Kisah hantu penanggal. Di sebuah kampung yang damai, dikelilingi sawah padi, cerita-cerita seram sering berlegar di kalangan penduduk. Salah satu cerita yang paling menakutkan adalah tentang hantu penanggal, makhluk yang dikenal karena kepalanya yang terbang tanpa tubuh. Selama beberapa bulan, penduduk kampung serindit heboh apabila beberapa orang mula melihat penanggal berkeliaran pada malam hari. Suatu malam, ketika bulan mengambang, seorang lelaki bernama Asman sedang dalam perjalanan pulang dari kebun. Tiba-tiba, dia melihat sesusuk kepala terbang melintas di hadapannya, disertai dengan bau busuk yang menyengat. Tanpa rasa berani, Asman melarikan diri pulang, memberitahu keluarganya dan membuatkan seluruh kampung ketakutan. Keesokan harinya, seorang wanita hamil, Siti, pergi ke tepi hutan untuk buang air besar. Tanpa diduga, dia terasa diperhatikan. Ketika mengalihkan pandangannya, Siti melihat sebiji kepala di pohon yang berdekatan. Dengan rambut panjang mengurai dan mata yang tajam, kepala itu mengintai, memperlihatkan senyuman yang menyeramkan. Siti merasa bulu romanya meremang tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Siti pulang dengan cemas dan menceritakan pengalamannya kepada suaminya, Amir. Ketika berita tentang wanita misteri itu tersebar di kalangan penduduk, mereka mulai syakwa sangka. Wanita baru yang datang ke kampung itu, Munirah, sering dilihat datang dan pergi tanpa memberi salam. Tindak tanduknya yang aneh dan selalu terlihat pada malam hari menimbulkan keraguan di hati penduduk. Malam demi malam berlalu, penampakan penanggal semakin kerap. Orang kampung mula berkumpul untuk berbincang tentang apa yang harus dilakukan. Penuh kebimbangan, mereka mengandaikan Munirah adalah penanggal tersebut. Mereka memutuskan untuk mengawasi rumah Munirah dengan harapan dapat menangkapnya. Pada suatu malam yang gelap, mereka melihat Munirah keluar dari rumah sambil memperhatikan sekeliling. Ketika semua melihat ke arahnya, Munirah tiba-tiba berhenti dan memegang kepalanya sambil ketawa mengilai. Tanpa amaran, tubuhnya terlihat bergetar, lalu kepalanya terpisah dari tubuh dan terbang ke udara, mengakibatkan mereka semua menjerit ketakutan. "Kita benar, dia penanggal!" teriak seorang lelaki, membuatkan semua orang panik. Mereka berlari ke arah kampung, berusaha mencari perlindungan dan memanggil ketua kampung. Ketua kampung, Pak Hasan, yang bijaksana dan berpengalaman dalam menghadapi perkara mistik, meminta orang kampung berkumpul. "Kita perlu berhadapan dengan dia sebelum lebih ramai yang menjadi mangsa." Dengan alat-alat yang dibawa, mereka merancang untuk menangkap penanggal dan menghentikan kekecohan tersebut. Malam terus berlalu, dan penanggal itu kembali mengintai. Pak Hasan dan penduduk kampung bersiap dengan senjata dan teriakan semangat. Mereka menyerbu ke arah Munirah, yang sudah berada dalam bentuk penanggal, membuatkan wanita-wanita lain menjerit ketakutan. Dalam pertarungan yang menakutkan, Pak Hasan akhirnya mendekati Munirah dan membaca ayat-ayat suci. Dengan setiap lafaz, penanggal itu bergetar dan menjerit kesakitan. Akhirnya, dalam satu ledakan cahaya, sosok penanggal itu hilang dan tubuh Munirah jatuh ke tanah, kembali menjadi manusia. Munirah terkulai lemah, memberitahu mereka bahwa dia telah disumpah ketika dalam perjalanan ke kampung. Dia meminta maaf dan menceritakan bahwa dia tidak berniat untuk membahayakan sesiapa. Berkat keberanian penduduk kampung dan bantuan Pak Hasan, Munirah dibebaskan dari kutukan hantu penanggal. Sejak malam itu, kampung serindit tidak lagi diganggu oleh penanggal. Munirah menjadi ahli baru dalam komunitas, dan penduduk kampung bersatu memulihkan kembali suasana aman dan tenteram. Namun, mereka sentiasa berwaspada, ingat akan hantu penanggal yang pernah menghantui kampung mereka.